adalah kisah perjalanan suatu kesatuan TNI yang konsisten mewarisi semangat para pejuang bangsa yang memilih bertempur sampai titik darah penghabisan daripada bertekuk lutut di hadapan musuh yang merongrong kedaulatan bangsa dan negara. Pasukan Khusus Negara Republik Indonesia yang lebih dikenal dengan sebutan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus dengan ciri khas baret merah, pisau komando, dan loreng Kopassus. Gagasan Letkol Slamet Riyadi yang mendambakan suatu kesatuan yang terdiri dari para prajurit pilihan berkemampuan tinggi, mampu bergerak cepat secara perorangan untuk menumpas pemberontakan RMS, direalisasikan pada tanggal 16 April tahun 1952 dengan dibentuknya Kesatuan Komando Teritorium 3 yang dipimpin oleh Mayor Ijon Jambi. Pada awalnya, kesatuan ini bernama Korps Komando Angkatan Darat atau KKAD, kemudian berubah menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD, kemudian berubah menjadi Pusat Pasukan Khusus Angkatan Darat atau Puspassus, kemudian menjadi Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopassanda, dan sekarang bernama Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Di usianya yang masih sangat muda, kesatuan ini telah mampu berprestasi. Kesko yang telah berganti nama menjadi KKAD menjadi unsur yang menentukan dalam penumpasan DITII. Sejarah mencatat peristiwa penting saat KKAD diresmikan keberadaannya menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat. RPKAD mulai diuji ketangguhannya ketika diterjunkan di berbagai medan pertempuran untuk menghancurkan pemberontakan PRRI Permesta, membebaskan Irian Barat, dan menumpas pemberontakan komunis. Peristiwa pembebasan sandera di atas pesawat Garuda Woyla, keterlibatan pasukan Baret Merah dalam mendukung rakyat Tim-Tim yang menginginkan berintegrasi, menumpas tokoh GPK Lobatu dan tertangkapnya Sanana, meredam pemberontakan GPK di Aceh dengan berhasilnya menumpas Yusuf Ali dan Kecik Umar Ibrahim, menghancurkan terorisme yang menyandera 29 orang tim peneliti biologi di hutan Irian Jaya, serta penugasan-penugasan dalam misi perdamaian di luar negeri, merupakan bukti konsistensi pengabdian Korps Baret Merah sesuai Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan Janji Prajurit Komando. Sebagai bagian integral dari TNI, Kopassus terus memantapkan jati diri sebagai prajurit pejuang yang disiplin dan profesional, sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan TNI, agar setiap personil Kopassus mampu melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Kopassus merupakan satuan yang bercirikan daya gerak, daya tempur, dan daya tembak yang tinggi, mampu beroperasi dengan tidak tergantung pada waktu, tempat, cuaca, atau kondisi medan yang bagaimanapun sulitnya di 3 matra, darat, laut maupun udara. Sebagai satuan khusus, Kopassus memiliki spesialisasi kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya. Tantangan tugas yang semakin kompleks menuntut Kopassus untuk terus mengembangkan diri sesuai perkembangan situasi. Sesuai kebijaksanaan pimpinan TNI, Kopassus melaksanakan validasi organisasi dan tugas agar didapatkan organisasi yang ideal guna menghadapi tantangan penugasan di masa yang akan datang. Markas Komando di Cijantung merupakan pusat pengambilan keputusan yang secara cepat dapat diteruskan ke grup-grup operasional. Grup 1 Parako di Serang dan Grup 2 Parako di Kartasura adalah satuan-satuan para komando yang mempunyai kemampuan masuk dan meninggalkan daerah lawan dengan kecepatan dan pendadakan yang tinggi, menggunakan berbagai sarana dan dalam kondisi medan bagaimanapun sulitnya untuk melumpuhkan atau menghancurkan sasaran yang ditargetkan. Dengan taktik dan teknik bertempur yang dimiliki, menjadikannya mampu melaksanakan operasi komando, raid, gerilya lawan gerilya,
serta dapat mengambil bagian dalam operasi lindung, mobut, dan operasi amfibi. Grup 3 Sanda di Jakarta adalah satuan Sandi Yuda yang mampu melaksanakan berinfiltrasi dan eksfiltrasi ke daerah lawan dengan cara yang sangat tertutup, terkamuflase, untuk melaksanakan tugas-tugas menciptakan kondisi. Sebagai satuan berintelektualitas tinggi dan bermental baja, Sandi Yuda mampu melaksanakan perang urat syaraf, propaganda, dan anti-agitasi. Berkat tempaan dan latihan yang penuh kesungguhan, Sandi Yuda mampu hidup dari sumber setempat dengan memanfaatkan potensi wilayah, serta melaksanakan pertempuran dalam kelompok kecil hingga perorangan. Satuan 81 Gultor di Jakarta adalah satuan penanggulangan teror yang mampu melaksanakan operasi anti-teror dari berbagai objek seperti gedung, bus, kapal hingga pesawat udara, baik di daerah sendiri maupun daerah lawan. Operasi penghancuran dan penjinakan bahan peledak merupakan salah satu ciri khas kemampuan Satuan Penanggulangan Teror Kopassus yang terus-menerus memompa diri dengan latihan dan latihan. Kehandalan prajurit Kopassus dalam mengantisipasi tugas masa depan sangat ditentukan oleh wujud pendidikan dan latihan yang dilaksanakan secara sistematik dan berkesinambungan. Pusat Pendidikan Komando Pasukan Khusus di Batu Jajar adalah kawah Chandra di Muka yang membentuk prajurit Kopassus masa depan yang handal. Dari pusat pendidikan inilah, dengan dukungan sarana yang memadai dan prajurit pelatih yang menerapkan disiplin baja, diharapkan lahir prajurit-prajurit yang mahir dan handal. Ciri khas pendidikan komando, para pelatih selalu konsisten dan adil, bukan berdasarkan kepangkatan peserta didik, melainkan semata-mata karena prestasi dan kemampuannya. Prajurit komando yang tangguh memerlukan manusia-manusia yang bersikap pantang menyerah, tabah dan ulet, memiliki disiplin yang tinggi dan kejujuran, serta keikhlasan sebagai ciri sikap kesatria sejati. Latihan keras dalam berbagai bidang teknis kemiliteran bertujuan untuk membentuk prajurit komando yang cakap dan terampil dalam olah yuda dan memiliki mental baja. Setelah menjalani pendidikan dasar para komando dan spesialisasi dasar, para prajurit Kopassus siap untuk ditempatkan di grup-grup operasional untuk melaksanakan penugasan sesungguhnya ke daerah operasi pertempuran. Di tengah maraknya perkembangan situasi pada era globalisasi dan reformasi dengan segala tantangannya, diperlukan landasan disiplin yang kuat agar prajurit dapat bersikap dan bertindak secara tepat dan benar sesuai dengan jati dirinya sebagai prajurit pejuang dan pejuang prajurit. Untuk menanamkan disiplin, dibutuhkan pengawasan dan kontrol dari para komandan. Upaya peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui ajaran agama masing-masing secara benar yang akan mendorong prajurit pasukan khusus senantiasa mengedepankan kualitas moral, spiritual, dan etika dalam pelaksanaan tugasnya. Sebagai pengabdi rakyat, setiap prajurit komando menyadari bahwa tanpa dukungan rakyat mereka bukan apa-apa. Maka kepekaan dan kepedulian terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang merupakan tuntutan dasar bagi setiap prajurit baret merah guna mewujudkan kematangan dan daya kritis dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Prajurit Komando Pasukan Khusus senantiasa mengarahkan sikap dan tindakannya agar dapat memantapkan eksistensi kemanunggalan TNI Rakyat. Kopassus dengan moto lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga selalu memberikan pengabdian yang terbaik untuk nusa dan bangsa. Hingga hari ini, sudah ratusan prajurit komando yang gugur untuk membuktikan komitmennya terhadap perjuangan bangsa ini. Dan Kopassus tidak akan pernah memisahkan dirinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan rakyat Indonesia. Prajurit-prajurit Kopassus telah mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata internasional dengan berbagai prestasinya. Pencapaian puncak gunung tertinggi di dunia, Mount Everest, memecahkan rekor Asia dalam kerjasama di udara antar kanopi, Canopy Relative Work, dengan formasi 17 peterjun bersusun tegak. Kebesaran dan keharuman Kopassus tidak lepas dari peran para pemimpinnya
yang terus beralih dari satu komandan ke komandan lainnya. Mereka adalah putra-putra terbaik Kopassus yang siap memimpin korps ini dengan pengorbanan segenap jiwa dan raganya bagi kejayaan Korps Baret Merah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tantangan untuk selalu siaga mengamankan kedaulatan bangsa tetap menghadang. Korps Baret Merah selalu siap, hari ini dan hari esok, siang dan malam, jaya di darat, laut dan udara. Merah baretku adalah merah darahku, yang siap tumpah membasahi bumi, demi tetap tegaknya sang saka merah putih di pangkuan Ibu Pertiwi.